Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin Hidayat. Saya dari kelas B4 Pendidikan Bahasa Arab dengan nomor NIM ya 221 101 020 009. Saya di sini akan menjelaskan tentang jihaz an-nutqi. Jihaz an-nutqi atau alat ucap adalah istilah yang merujuk pada perangkat manusia yang terdapat di antara dua bibir dan dua paru-paru yang berkontribusi sehingga menyebabkan terbentuknya suara. Alat ucap mencakup dari organ bicara, yaitu organ-organ yang menyertai secara langsung dalam proses pengeluaran suara. Alat ucap dan organnya juga pada kepala, punduk, dan dada. Para ahli bahasa telah membatasi bahwa alat ucap dibatasi oleh apa yang terdapat antara dua bibir pada kepala dan paru-paru di dada. Alat ucap dan organ-organnya merupakan salah satu bahasan pelajaran yang sangat penting, di mana ia merupakan sumber keluarnya suara linguistik atau satu titik di mana suara itu terbentuk dan disebut ucapan. Pengucapan itu membutuhkan tempat yang khusus dari organ-organ bicara dan mengaktifkannya dengan cara yang telah ditentukannya alat. Adapun alat organ suara yaitu 1. Paru-paru dan trakea. Respirator menyediakan udara yang dibutuhkan untuk membuat suara dengan mendorongnya ke dalam trakea kemudian ke laring. Tanpa saluran udara ke dalam laring, seseorang tidak dapat berbicara. Terus yang kedua yaitu tenggorokan. Tenggorokan adalah sebuah rongga yang terletak di antara kerongkongan dengan mulut yang bentuknya mirip dengan pipa. Apabila pangkal lidah mundur dan menekan dinding tenggorokan, maka rongga tenggorokan tersebut menjadi menyempit sehingga mempengaruhi arus udara yang datang dari paru-paru. Tenggorokan ini merupakan makhraj dari beberapa bunyi Arab, dan contohnya bunyi Arab yaitu seperti ain, ha, dan contoh pelafalannya itu a, i, ba. Terus yang ketiga yaitu lidah. Lidah merupakan organ yang paling penting dalam pengucapan bunyi. Lidah merupakan organ yang fleksibel yang paling banyak di dalam mulut. Ia terdiri dari sejumlah besar otot yang memungkinkannya untuk bergerak, menyusul, dan merenggang, dan memelintir ke setiap arah. Fleksibilitas lidah menjadi titik fokus untuk mengeluarkan sebagian besar suara linguistik ketika bertemu dengan organ manapun. Lidah memiliki 5 unsur, yaitu yang pertama ujung lidah, pinggir lidah, dan tengah lidah, pangkal lidah, dan akar lidah. Adapun contoh makharijul huruf yang di ujung lidah yaitu qa, dal, dan sin. Dan contohnya yang untuk pinggir lidah yaitu shin dan jim. Terus yang contoh untuk yang tengah lidah yaitu ya. Dan contoh untuk pangkal lidah yaitu waw, kha, ghin, dan kaf. Dan contoh untuk yang akar lidah yaitu ain dan ha. Terus yang keempat yaitu langit-langit mulut. 4 bagian dari langit mulut ini ialah organ bicara yang tetap saling membantu dengan organ bicara yang lain dalam pembentukan suara, diantaranya yaitu gusi. Contoh makharijul hurufnya yaitu za dan shod, ro, ta, zal, po, bo, lam, dan nun. Sedangkan yang kedua yaitu langit-langit keras. Contohnya yaitu shin dan kho. Dan yang ketiga langit-langit lunak yaitu kaf, ghain, dan kho, dan waw.
Dan yang keempat yaitu anak lidah, pangkal lidah, yaitu qaf. Lanjut, yang kelima yaitu gigi. Gigi yaitu yang merupakan organ bicara yang tetap, dan gigi bawah merupakan organ bicara yang bergerak. Setiap dari keduanya memiliki tugas yang penting dalam pembentukan suara atau bunyi. Fungsi gigi sebagai organ bicara sangat jelas karena merupakan penghambat udara yang datang dari paru-paru sehingga tidak keluar secara serentak dari rongga mulut. Gigi atas, dan contohnya yaitu gigi atas. Adapun contoh makharijul dari gigi, makharijul huruf dari gigi yaitu fa, lam, dha, ta. Yang keenam, alat organ yang keenam yaitu bibir. Bibir merupakan organ bicara yang dapat bergerak ke setiap arah dan memiliki situasi berbeda-beda ketika berbicara. Maka ketika bibir merapat, udara tidak mungkin keluar, kemudian udara dilepaskan secara sekaligus dan udara bertiup keluar melalui bibir menghasilkan suara yang eksplosif seperti halnya ketika mengucapkan huruf ba, dan melingkar ketika dalam keadaan pengucapan dhammah. Maka yang lainnya terbuka dengan besar ketika mengucapkan fathah dan kasroh. Bibir telah menjadi tempat keluarnya beberapa suara karena keduanya secara langsung berkontribusi dalam pembentukan suara yang bersumber dari bibir, yaitu ba dan mim. Kadang keduanya bergerak mengambil bentuk dan situasi tertentu yang menjadikan pembentukan sebagian suara seperti membulat ketika mengucapkan. Contohnya yaitu waw dan dhammah, dan terbuka ketika mengucapkan fathah dan kasroh. Adapun pembagian makhraj bibir yaitu mim dan ba. Mim dan ba yaitu terkatup. Untuk bibir yang melingkar ketika mengucapkan shad, dha, ta, tha, waw dan dhammah. Dan bibir ketika mengucapkan dalam keadaan terbuka yaitu sisa huruf dan harokat fathah dan kasroh. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.